Saya terlahir kembali sebagai telur hitam yang biasa saja. Namun, sang bintang kampus dengan bakat dewa hanya melirik saya. Dia mengabaikan semua orang yang menghalangi dan bersikeras untuk mengikat kesepakatan dengan saya. Dia tidak hanya harus memeluk saya saat tidur setiap malam. Bahkan saat mandi, dia harus membawa saya bersamanya. Ini karena sang bintang kampus adalah dewa bela diri yang terlahir kembali. Dia awalnya ingin mengikat kesepakatan dengan Phoenix S yang sempurna berdasarkan ingatan kehidupannya yang lalu. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan saya yang terlahir kembali sebagai telur naga. Jadi dia dengan tegas menyerahkan Phoenix S itu. Lalu segera mengikat kesepakatan dengan saya. Pada saat itu di Akademi Jiuxia, Leng Yueyao menggenggam erat kedua tinjunya dan berpikir. Di kehidupan sebelumnya, demi melatih seni bela diri yang tertinggi, dia hanya mengikat kesepakatan secara sembarangan dengan binatang spiritual yang lemah. Dia tidak menyangka bahwa jalan seni bela diri akan berakhir. Dia tetap tidak bisa mencapai terobosan. Tidak hanya binatang spiritualnya dengan mudah dibantai. Bahkan dirinya sendiri mati di tengah gelombang binatang. Di kehidupan ini, dia pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Harus fokus mempelajari seni mengendalikan binatang spiritual. Masih ingat kehidupan sebelumnya. Di dalam sarang binatang raksasa ini, ada seekor binatang spiritual dengan potensi pertumbuhan yang sangat tinggi. Di kehidupan sebelumnya, karena kesombongannya, membuat binatang spiritual ini dikontrak oleh orang lain. Kali ini, apapun yang terjadi, aku harus mendapatkannya. Saat sarang binatang raksasa terbuka, semua orang buru-buru masuk ke dalam. Sementara itu, Leng Yueyao yang memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, dengan cepat tiba di dalam sarang binatang raksasa. Dia mengamati sekelilingnya. Ternyata, tidak jauh di sana terlihat seekor ayam biru. Jangan lihat betapa kecilnya sekarang. Potensi pertumbuhannya sangat luar biasa. Di kemudian hari, bisa menjadi Phoenix yang hanya kalah dari naga. Saat Leng Yueyao bersiap untuk mengontraknya, tiba-tiba, di sampingnya muncul tekanan yang sangat kuat. Itulah aku yang terlahir kembali sebagai telur naga. Saat ini, aku membuka mataku dengan bingung, menemukan sekeliling dalam kegelapan total. Tiba-tiba ada suara, ding. Sesuatu yang menyakitkan tiba-tiba terdengar di kepalaku. Tiba-tiba terdengar bunyi ding 4. Selamat, tuan rumah, telah berhasil lahir kembali. Sistem kata emas telah terikat. Setiap kali naik level, bisa mendapatkan satu kata emas. Telah secara otomatis mengikat darah naga leluhur untuk Anda. Melihat informasi di dalam kepalaku, aku tersenyum lebar. Aku tidak hanya melintasi dunia binatang spiritual, tapi juga terbangun sistem dan menjadi keturunan naga. Namun tiba-tiba, aku menyadari suatu masalah serius. Dunia binatang spiritual. Bukankah aku menjadi binatang spiritual yang perlu perjanjian dengan orang lain? Memikirkan hal ini, aku merasa tidak berdaya. Semoga yang berkontrak denganku adalah seorang gadis cantik. Dan di luar telur naga, merasakan tekanan menakutkan yang datang menghampiri. Wajah cantik Leng Yueyao sedikit berubah. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Ini adalah kekuasaan naga. Dan ternyata begitu kuat. Bukankah ini adalah sebuah telur naga? Bagaimana bisa ada telur naga di sarang binatang raksasa ini? Perlu diketahui bahwa naga dalam dunia pengendalian binatang. Itu adalah makhluk yang sangat menakutkan dan langka. Seekor makhluk bernama naga saja cukup untuk membuat seluruh negara sia. Bahkan seluruh dunia menjadi geger. Di dunia pengendalian binatang, naga tanpa ragu adalah makhluk yang tertinggi. Nilai keberadaannya jauh lebih tinggi daripada makhluk lain. Bisa dikatakan bahwa itu adalah binatang spiritual yang diimpikan oleh banyak orang. Namun, makhluk seperti ini muncul di sarang binatang raksasa. Setelah lama, kekuatan dalam telur naga mulai perlahan-lahan berkumpul. Sekeliling juga perlahan-lahan kembali tenang. Leng Yueyao mulai tenang dalam hatinya. Dia memandang telur naga di depannya dengan tatapan berapi-api. Telur di depan ini tidak berani mengatakan 100% bisa menetas menjadi naga murni. Tetapi pasti berhubungan dengan makhluk naga. Memiliki darah naga. Bagaimanapun juga, sebuah telur dapat memancarkan tekanan yang sangat mengerikan. Tingkat binatang spiritual di dalam telur ini pasti tidak kurang dari tingkat dewa. Di antara makhluk roh, ada juga perbedaan kekuatan. Tingkat binatang spiritual dibagi menjadi biasa, elit, langka, epik, dewa, nenek moyang. Bahkan yang terburuk dari binatang spiritual jenis naga adalah tingkat dewa. Jika bisa mengeluarkan keturunan naga yang tulen, itu akan sangat beruntung. Sekarang, ini benar-benar mendapatkan keberuntungan besar. Long Yueyao segera melangkah maju. Dia langsung menandatangani kesepakatan dengan telur binatang di depannya. Dia menggigit jarinya dan meneteskan sedikit darah di atas telur naga. Dengan selesainya kesepakatan, telur naga tiba-tiba meletus dengan cahaya emas yang sangat kuat. Kesepakatan berhasil. Tiba-tiba, lengan Yao terasa sakit. Kemudian muncul sebuah totem kecil berbentuk naga dan memancarkan cahaya yang sangat kuat. Melalui kesepakatan utama, dia merasakan ada energi yang sangat besar di dalam telur itu. Energi itu, setidaknya hanya binatang spiritual tingkat dewa yang bisa memilikinya. Setelah menyelesaikan kesepakatan, Long Yueyao dengan cepat memeriksa atribut telur naga. Namun yang tidak dia duga adalah, dia tidak bisa melihat informasi apapun. Apakah itu karena belum menetas?
jadi tidak bisa melihat informasi. Namun dia tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Dengan hati-hati dia mengangkat telur naga, menuju ke pintu keluar. Dalam telur naga, saya merasakan sesuatu yang aneh. Tubuh tampaknya sedang mengalami perubahan halus. Perasaan yang sangat menarik. Apakah saya sudah dikontra oleh seseorang? Memikirkan untuk memanggil panel sistem untuk memeriksa. Status kesepakatan, sukses. Penanda, Long Tianyao. Astaga, ternyata saya benar-benar dikontrak. Dan itu adalah seorang perempuan. Sayangnya belum menetas jadi tidak bisa melihat penampilannya. Jangan-jangan dia adalah gadis cantik yang memakai kaos kaki hitam. Hehe. Setelah berfantasi selama beberapa detik, melanjutkan melihat panel sistem. Nama, Jiang Nian. Ras, naga. Pengikat, Long Yueyao. Tingkat kedekatan saat ini 3. Level, tingkat 1. Ketika level mencapai tingkat 2, Anda dapat memecahkan telur. Ketika level mencapai tingkat 5, dapat membuka evolusi pertama. Apakah akan memecahkan telur di tingkat 2? Xiao Yao Yao. Bisakah saya memecahkan telur lebih cepat? Semuanya bergantung padamu. Saat sarang raksasa akan segera ditutup. Semua orang dengan antusias meninggalkan sarang raksasa bersama binatang spiritual yang dikontrak. Setelah meninggalkan sarang raksasa, mereka semua dengan bersemangat memamerkan binatang spiritual yang mereka kontrak. Saat semua orang sedang memamerkan, seorang gadis berjalan mendekat dengan percaya diri. Dan di tangannya, ternyata tergeletak seekor ayam peliharaan. Sebenarnya, itu adalah Phoenix S yang sebelumnya dilihat oleh Long Yueyao. Sambil terkejut oleh tekanan yang dilepaskan oleh telur naga, ayam peliharaan itu diam-diam meninggalkan area tersebut. Akhirnya dia mengikat kesepakatan dengannya. Li Xuan, saya tidak salah lihat, kan? Kamu benar-benar mengikat kesepakatan dengan seekor ayam kampung. Yi Xuan, nilai bakatmu itu 80 loh. Bagaimana bisa mengikat kesepakatan dengan seekor ayam kampung? Bukankah ini hanya membuang-buang bakatmu? Banyak guru juga menunjukkan wajah bingung. Dalam hati ada sedikit ketidakpuasan. Pengendali binatang juga memiliki pembagian level yang ketat. Sebelum membangkitkan bakat, akademi akan melakukan tes potensi untuk semua siswa. Siswa dengan nilai bakat tinggi akan lebih mudah di jalan pengendalian binatang. Dalam hal bakat, Li Xuan berada di peringkat kedua di akademi. Sepertinya merasakan niat jahat orang-orang di sekitarnya. Ayam kampung itu tiba-tiba membuka matanya dengan cepat. Lalu ia bersuara keras ke langit. Suara ini jernih dan merdu, seolah-olah menembus lapisan awan. Suaranya begitu keras hingga mengguncang seluruh akademi. Saat ini, mata semua orang penuh dengan ketidakpercayaan. Banyak guru dan kepala sekolah di akademi. Setelah terkejut, mereka menunjukkan ekspresi penuh kegembiraan. Ini adalah teriakan Phoenix. Tak disangka ini adalah binatang spiritual yang memiliki darah Phoenix. Mendengar 4 kata, darah Phoenix. Semua orang ternganga. Itu adalah darah Phoenix, loh. Hanya kalah dari darah naga. Dan tingkat awalnya saja sudah kelas dewa. Li Xuan dengan bangga mengangkat kepalanya. Dia berjalan memasuki alun-alun di tengah tatapan iri dari orang banyak. Banyak guru saling memandang. Talenta seperti ini tidak boleh sampai direbut oleh orang dari akademi lain. Perlu diketahui, para pengendali binatang yang bisa mengikat binatang spiritual kelas dewa. Seluruh negara Asia tidak akan lebih dari 20 orang. Setelah terkejut cukup lama, semua orang tiba-tiba teringat sesuatu. Mereka berbalik dan melihat ke arah pintu masuk sarang binatang raksasa. Li Xuan mengikat binatang spiritual kelas dewa. Lalu bagaimana dengan Leng Yueyao? Dua jenius utama di akademi. Li Xuan dan Leng Yueyao. Terutama Leng Yueyao. Nilai bakatnya bahkan mencapai 99. Jenius super yang langka sekali. Jenius seperti ini sebenarnya bisa mengikat binatang spiritual seperti apa? Di bawah tatapan penuh harapan semua orang, Leng Yueyao perlahan keluar dari sarang raksasa. Tiba-tiba, sebuah perubahan aneh muncul. Langit yang awalnya biru mengubah menjadi abu-abu gelap. Suara petir bergemuruh dan awan gelap menyelimuti. Seperti akhir dunia yang akan datang. Sebuah kekuatan misterius bergulung di dalam awan. Awan petir hitam mulai berkumpul dengan cepat, membentuk seekor naga raksasa hitam yang tidak nyata. Semua binatang spiritual di tempat itu ketakutan dan bersembunyi di pelukan orang-orang. Melihat pemandangan ini, kepala sekolah Wulin terkejut. Ini adalah fenomena aneh yang turunnya dari langit. Saat itu, Wulin sangat senang. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kemudian dia memberi perintah. Pasti para bajingan itu juga tidak bisa diam. Tidak boleh membiarkan kelompok ini. Sementara itu, para tokoh dari berbagai kekuatan bergegas ke sini. Fenomena mengerikan itu menghilang setelah beberapa waktu. Kemudian, semua orang menatap keluar dengan penuh perhatian. Tampak Long Yueyao perlahan berjalan keluar sambil memeluk telur naga. Pada saat itu, dia masih belum tahu apa yang terjadi. Ketika orang-orang melihat jelas telur yang dipegangnya, mereka seketika terdiam. Mereka semua tidak mengerti mengapa dia berani mengambil risiko sebesar itu untuk mengontrak binatang spiritual yang belum menetas. Banyak kekuatan terkuat yang mengambang di udara semuanya mengernyitkan dahi. Mereka bahkan tidak merasakan kehadiran di dalam telur. Bahkan tidak dapat merasakan apa rasanya. Saat semua orang bingung, seorang siswa berteriak, tiba-tiba menyadari sesuatu.
Jadi begitu. Tadi, fenomena anomali bukan disebabkan oleh Long Yueyao, melainkan oleh Li Yixuan. Itu adalah binatang spiritual yang dimiliki Li Yixuan. Kata-katanya seketika menyadarkan semua orang di akademi. Aku sudah bilang, sebuah telur rusak tidak mungkin memicu fenomena langit yang begitu menakutkan. Mendengar beberapa kata tentang garis keturunan Phoenix, para petarung yang datang untuk melihat baru menyadari. Ternyata mereka salah mengenali tokoh utama. Beberapa kepala sekolah dari akademi lain. Semuanya menunjukkan tatapan penuh rasa iri. Mereka sangat membenci Wulin dalam hati. Menghadapi pujian dan tatapan iri dari banyak orang, Li Yixuan dengan bangga mengangkat kepalanya. Dia sangat menikmati keadaan seperti ini. Kemudian dia menghadap ke Long Yueyao. Uca Manhua melakukan gerakan provokatif. Wuran Manhua melihat telur binatang spiritual di tangan Long Yueyao. Wulin menghela nafas. Matanya penuh dengan kekecewaan. Umumnya, Manhua hanya perlu telur binatang spiritual yang telah menyelesaikan kesepakatan. Akan ditetaskan secara langsung. Namun sekarang tidak ada. Itu hanya dapat menjelaskan bahwa yang dikontrak adalah telur yang berkualitas rendah. Begitu baiknya bakat ini. Manhua ini terbuang sia-sia pada telur mati. Wulin sudah sepenuhnya menyerah padanya. Melihat Long Yueyao, Li Yixuan tidak bisa menahan tawa. Aku pikir kamu bisa mengontrak binatang spiritual yang luar biasa. Ternyata itu adalah telur mati. Orang-orang yang berdiri di sampingnya menyuarakan perasaannya. Ya. Kesepakatan sudah selesai. Telur belum menetas. Jika bukan telur mati, lalu apa? Mendengar suara ejekan dari banyak orang, Long Yueyao hanya mengerutkan kening. Melihat ayam kampung di tangan Li Yixuan, dia tersenyum putus asa di dalam hatinya. Ternyata masih sama seperti di masa lalu. Masa lalu, burung Phoenix embun es yang terlewatkan ini sama-sama memilih Li Yixuan. Namun di kehidupan ini, dia telah menemukan binatang spiritual yang lebih menakutkan. Memikirkan hal ini, Long Yueyao tertawa dingin dan berkata dengan santai. Dia telah mengikat kesepakatan dengan binatang spiritual tingkat dewa. Itu tidak ada yang istimewa. Melihat sikap dingin Long Yueyao, Li Yixuan merasakan kemarahan yang membara di dalam hati. Dia segera membuka mulut dan berkata, "Jika begitu, apakah kamu berani bertaruh denganku? Sebulan dari sekarang kita akan bertarung. Yang kalah harus meninggalkan akademi." Mendengar kata-kata ini, Wulin dan yang lainnya baru saja ingin berbicara untuk mencegah. "Baiklah, saya menerima." Long Yueyao berkata dengan sangat serius. Melihat Long Yueyao setuju, Li Yixuan bertepuk tangan dengan gembira. "Baiklah, ini adalah apa yang kamu katakan. Saya adalah seorang jenius yang telah mengikat kesepakatan dengan Phoenix tingkat dewa. Kamu hanya mengikat kesepakatan dengan telur mati yang tidak berharga. Sebulan dari sekarang, saya akan membuat dunia tahu siapa yang sebenarnya jenius." Dengan perginya orang-orang, berita tentang pertarungan kedua orang itu sebulan kemudian mulai menyebar semakin jauh. Beberapa hari ke depan, Long Yueyao dengan aktif mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk membuahkan tempat untuk membuahkan telur binatang spiritual, nutrisi dalam jumlah yang tepat, dan kekuatan pengendali dari pihak yang berkesepakatan. Pada saat ini, suhu di dalam telur mulai meningkat. Seketika, saya merasa seolah-olah berada dalam lingkungan yang sangat hangat, dan dibungkus dalam lingkungan yang lembut. Perasaan ini sungguh luar biasa. Namun, selalu ada rasa aneh di suatu tempat. Dengan cepat, sekumpulan energi yang kuat masuk ke dalam telur. Saya mulai berusaha keras untuk menyerapnya. Seiring dengan terus bertambahnya nilai pengalaman, saya semakin dekat untuk memecahkan telur. Dengan cara itu, Long Yueyao menggunakan metode yang sama untuk membuahkan selama 3 hari 3 malam. Telur menunjukkan tanda-tanda akan pecah, diiringi dengan suara retakan. Retakan muncul terus-menerus di telur naga. Hati Long Yueyao dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak ada yang tahu perasaan dia selama 3 hari ini. Cemas, khawatir, takut. Yang kecil, aku telah mempertaruhkan semua harapanku padamu. Semangat, jangan buat aku kecewa. Di dalam telur naga, aku terus-menerus menyerap larutan nutrisi. Akhirnya mencapai tingkat 2. Ding. Selamat, kamu mendapatkan entry emas tanpa batas. Melihat efek dari entry emas kedua, saya terkejut. Memang pantas entry emas. Hadiahnya ternyata luar biasa. Dalam sekejap, aku langsung menetas. Melihat sekeliling dengan penuh semangat. Sepertinya ini di asrama perempuan. Saya pergi, masih ada benang hitam. Saat aku terkejut, sepasang tangan halus langsung meraihku dari belakang. Wah, apa yang sedang terjadi? Setelah melihat penampilan Long Yueyao, aku terpana melihatnya. Dia benar-benar tampak seperti dewi yang turun dari surga. Meskipun telah menjadi binatang spiritual, tapi dikontra oleh gadis cantik yang populer. Sepertinya juga tidak buruk. Melihat telur naga berhasil menetas, Long Yueyao sangat bersemangat. Segera mengangkatku dan mengamatiku dengan seksama. Kecil, sungguh membuatku menunggu lama. Karena saya baru saja menetas. Jadi penampilanku agak berantakan. Sisi hitamku masih sedikit basah oleh cairan telur. Di kepalaku terdapat 2 tanduk kecil yang tegak. Dan setelah melihat penampilanku dengan jelas, Long Yueyao sangat gembira. Ternyata aku adalah naga murni. Dia awalnya berpikir,
Selama bisa menetas, binatang spiritual yang memiliki darah naga sudah cukup. Tak disangka bisa menetas naga murni. Meskipun itu naga, juga memiliki perbedaan kekuatan darah. Warna di tubuh adalah cara paling sederhana untuk membedakan. Biru, merah, putih, ungu, emas. Tapi aku ternyata hitam. Masih ingat kehidupan sebelumnya. Dia pernah melihat seorang ahli pengendali binatang spiritual tingkat dewa, mengendalikan seekor naga emas. Di seluruh dunia, tiada yang bisa mengalahkannya. Dikenal sebagai pengendali binatang spiritual terbaik. Tapi itu juga hanya berwarna emas. Lalu apa darah hitam ini? Apakah ini lebih kuat dari yang berwarna emas? Saat memikirkan ini, Long Yueyao dengan senang hati memelukku. Anak kecil, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Lagu yang bagus dan lembut. Wanginya sedap. Apakah ini perlakuan binatang spiritual? Ini terlalu menyenangkan. Ini benar-benar puncak tubuh naga. Long Yueyao segera membersihkan tubuhku. Kemudian dia meletakkan daging binatang yang sudah dibeli sebelumnya di tanganku. Secara umum, setelah binatang spiritual lahir, ia sangat lemah. Dibutuhkan konsumsi daging untuk menambah energi. Nak kecil, apakah kamu lapar? Pada saat melihat daging binatang, mataku langsung berbinar. Sekarang aku benar-benar merasa lapar. Aku menelan ludahku. Aku dengan susah payah menggigit sepotong daging binatang. Setelah menghabiskan daging binatang, suara pemberitahuan dari sistem terdengar. Menelan daging binatang C1. Menerima batas nilai kehidupan A1. Ketika saya sedang menikmati makanan, Long Yueyao mulai memeriksa atribut saya. Darah naga leluhur. Setelah benar-benar melihat atribut saya, wajah kecil Long Yueyao terkejut. Seluruh tubuhnya menjadi bingung. Ternyata adalah darah naga leluhur tingkat tertinggi. Dan makhluk kecil ini sekarang hanya level 2. Atribut dasarnya begitu luar biasa. Memikirkan hal ini, Long Yueyao sangat bersemangat. Melihat caraku makan, menunjukkan senyum seperti bibi. Sangat lucu. Oh ya, kamu belum punya nama. Apa sebaiknya saya panggil kamu? Hehe. Pertama-tama saya harus melihat apakah kamu jantan atau betina. Wah, begitu langsung. Saya belum siap. Melihat tangan Long Yueyao yang menjulur ke arah saya segera berlari maju. Namun, tidak menunggu saya berlari 2 langkah. Long Yueyao mengulurkan tangannya. Langsung mengangkat saya. Biarkan saya melihat. Dia mendekat dengan senyum jahil di wajahnya. Wah, ternyata ini jantan. Kalau begitu, aku akan memanggilmu Xiao Yao. Long Yueyao berkata dengan penuh minat. Jelas dia sangat puas dengan nama yang dia berikan. Mendengar nama yang diberikan oleh Long Yueyao, aku berpikir sejenak sambil menundukkan kepala. Lalu mengangguk dengan pasrah. Melihat aku setuju, Long Yueyao langsung dengan gembira mengangkatku. Xiao Yao, tunggu sampai kamu kenyang. Aku akan membawamu ke ruang bawah tanah untuk naik level. 5 menit kemudian, aku mengelus perutku yang sudah kenyang, lalu mengeluarkan sendawa yang memuaskan. Long Yueyao melihat aku sudah kenyang. Dia segera menangkapku dan berlari menuju Dungeon. Alun-alun Dungeon Akademi Jiuxia. Saat itu, alun-alun Dungeon sudah penuh sesak dengan orang. Masing-masing guru sedang mengatur siswa di kelas untuk masuk ke dalam Dungeon dengan tertib. Dalam waktu 3 hari ini, siswa yang mengikat kesepakatan dengan binatang spiritual telah dibagi ke dalam berbagai kelas. Li Yisuan yang mengontrak binatang spiritual tingkat dewa. Tentu saja dia menjadi sasaran perebutan banyak orang. Beberapa guru bahkan bertengkar karena hal itu. Akhirnya Wulin yang turun tangan, yang membuat Li Yisuan bisa masuk ke kelas 1. Sedangkan untuk Long Yueyao yang mengontrak telur mati, dia justru dihindari oleh para guru dengan berbagai alasan. Akhirnya tidak ada pilihan lain. Maka dia ditempatkan di kelas 9. Lalu, Yueyao, belum datangkah? Guru itu melihat ke arah asrama dengan sedikit khawatir. Baru saja dia mengucapkan kata-katanya. Segera beberapa teman sekelas menertawakan. Menurut pandanganku, guru, dia pasti merasa malu untuk datang. Betul. Siapa tahu dia sekarang masih mengerami telur mati itu. Menghadapi ejekan dari banyak orang di kelas. Sahabat baik Long Yueyao, Shinran, baru saja ingin membalas. Namun dia menemukan Long Yueyao sedang menggendong seekor binatang spiritual. Dan berjalan ke arah sini. Saat banyak orang melihat binatang spiritual di tangannya, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Leng Yueyao. Inilah binatang spiritual yang menetas dari telur mati itu. Ini benda apa? Apa ini anjing rawa bermata sayap? Jangan-jangan telur mati itu sama sekali tidak mengeluarkan binatang spiritual. Apa kamu sembarangan membeli satu di pasar loak? Menghadapi ejekan orang-orang, Leng Yueyao hanya tersenyum sinis di dalam hatinya. Mereka sama sekali belum pernah melihat suku naga yang sebenarnya. Bagaimana mungkin mereka pernah melihat anak naga yang muda? Di dunia mengendalikan binatang spiritual, naga leluhur adalah keberadaan yang tertinggi. Jangan bicara tentang Jiuxia. Bahkan seluruh negara Xia mungkin hanya ada satu Xiao Yao. Mereka sekumpulan orang yang sangat tidak tahu banyak. Bagaimana mungkin mereka tahu betapa hebatnya Xiao Yao? Melihat orang-orang sudah berkumpul, Su Xiaoyan batuk 2 kali dan berkata, karena semua orang sudah berkumpul, mari kita semua masuk ke dalam Dungeon secara bergiliran. Ia mulai memperkenalkan aturan Dungeon tersebut. Bunuh binatang roh di ruang bawah tanah.
maka akan mendapatkan skor yang sesuai. Orang-orang dengan peringkat 10 besar akan ada imbalan yang sangat besar. Setelah semua orang mengangguk, mereka lalu mulai memilih instansinya masing-masing. Leng Yueyao menatap ruang bawah tanah di depannya. Yang ini saja, Xiao Yao. Ruang bawah tanah ini berbeda dari 4 ruang bawah tanah lainnya. Tingkat kesulitannya sedikit lebih tinggi. Skor yang sesuai juga akan lebih banyak. Dia ingin memukul wajah orang-orang ini dengan keras. Setelah memasuki instansi, saya dengan antusias mengamati lingkungan sekitar. Suara naga yang menggelegar langsung bergema di seluruh lembah batu pecah. Seketika membuat binatang spiritual di sekitar melarikan diri. Keturunan naga leluhur, segalanya tunduk. Pemandangan ini benar-benar membuat Long Yueyao terpesona. Keturunan naga leluhur yang sangat menakutkan. Melihat tupai gunung di depan saya langsung melompat ke sana. Satu cakar membunuhnya. Suara pengalaman 3 terus terdengar di panel. Memikirkan entry untuk menelan tanpa batas. Langsung menyerang. Ding. Menelan daging binatang spiritual tikus tanah. Mendapatkan batas maksimum pertahanan S1. Meskipun rasanya tidak begitu enak, setidaknya bisa mendapatkan hadiah. Saat aku sedang makan, tiba-tiba sebuah raja tikus tanah muncul dari tanah. Karena memiliki ingatan dari kehidupan sebelumnya. Jadi Long Yueyao cepat mengenali identitas binatang spiritual itu. Ini adalah raja tikus tanah. Kecil Yao, hati-hati. Level batas Dungeon adalah level 7. Raja tikus tanah ini juga level 7. Mendengar suara Long Yueyao, saya mengumpulkan seluruh perhatian saya. Saat saya mengamati raja tikus tanah itu, ia langsung menyerang. Seketika muncul di depanku. Menyerang dengan cakarnya yang tajam secara liar. Saya terus menghindar sambil menyerang balik. Kecil Yao, serang perutnya. Itu adalah titik lemahnya. Mendengar kata-kata ini, aku melihat perut raja tikus tanah. Ternyata kulit di sana telanjang. Tanpa armor apapun. Langsung ambil kesempatan untuk melakukan serangan kritis. Dalam sekejap mengalahkan raja tikus tanah. Pengalaman langsung naik ke level 3. Selamat. Mendapatkan kata emas mutlak tembus. Kata emas yang bisa menembus armor. Bagus, aku berpikir dengan bersemangat. Melihat aku mengalahkan raja tikus tanah. Leng Yueyao berlari dengan gembira dan mengangkatku. Xiao Yao, kamu luar biasa. Dia berkata sambil mencium pipiku dengan keras. Hehe, rasanya sangat menyenangkan menjadi binatang spiritual. Dan bisa dekat dengan bintang sekolah. Saat ini, sudah berlalu 1 jam sejak pembukaan Dungeon. Poin di layar terus-menerus diperbarui. Namun, posisi pertama tidak pernah berubah. Terus-menerus memimpin jauh. Melihat skor Li Yixuan. Matanya dipenuhi dengan cahaya kekaguman. Hehe, 17 poin. Xuan telah menjauh dari posisi kedua dengan selisih 10 poin. Semakin tinggi tingkat binatang spiritual yang dibunuh, semakin tinggi poin yang didapat. Ngomong-ngomong, Yixuan hanya selangkah lagi untuk menjadi pengendali binatang pemula. Hanya 1 langkah lagi. Benar, jika gadis kecil ini dilatih lebih lanjut di masa depan, mungkin dia akan menjadi seorang master. Bahkan menjadi pengendali binatang tingkat Grand Master. Saat itu, peringkat poin mengalami perubahan besar. Sebuah nama yang akrab dengan cepat melesat ke atas. Dalam sekejap, ia sudah berada di posisi kedua. Hanya selisih 1 poin dari posisi pertama, Li Yixuan. Hanya selisih 1 poin. Semua guru sangat terkejut. Mereka semua agak bingung. Melihat poin ini, Wulin juga sangat terkejut. Bukankah telur mati yang dikontrak oleh Yueyao telah menetas menjadi binatang spiritual tingkat epik? Namun mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa masih tertinggal 1 poin. Itu karena Leng Yueyao menghabiskan banyak waktu untuk menyiapkan makanan untukku. Membuang banyak waktu. Di dalam penjara bawah tanah. Aku masih membunuh dengan ganas. Dengan cepat naik ke tingkat 5. Tidak hanya mendapatkan atribut api naga purba, tetapi juga mengaktifkan pohon keterampilan. Selamat, levelmu telah mencapai 5. Mulai evolusi pertamaku. Ketika suara sistem berbunyi, aku tiba-tiba merasakan kantuk. Xiao Yao, ada apa denganmu? Leng Yueyao berlari dengan panik mendekat. Menyadari bahwa aku sedang berevolusi. Jadi dia merasa lega. Pada saat itu, waktu pembukaan Dungeon hampir berakhir. Sebagian besar siswa sudah meninggalkan Dungeon. Li Yixuan juga tidak terkecuali. Dia merasa sudah pasti mendapatkan peringkat pertama. Namun dia mendapati semua orang terpaku menatap layar. Saat dia melihat ke layar, dia langsung terdiam di tempat. Peringkat pertama. Leng Yueyao 40 poin. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana Leng Yueyao bisa jadi peringkat pertama? Meskipun telur mati yang dia ikatkan berhasil menetas. Paling-paling itu hanya akan menjadi binatang spiritual tingkat elit. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan tempat pertama? Li Yixuan yang tidak bisa mempercayai fakta di depan matanya. Segera mencari Wulin dan menjelaskan situasinya. Kepala sekolah. Pasti ada masalah dengan salinan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan tempat? Tapi menghadapi tuduhan Li Yixuan, Wulin hanya bisa menggelengkan kepala dengan putus asa. Karena alat di tangannya menunjukkan, salinan tidak mengalami masalah apapun. Tapi Li Yixuan tetap bersikeras. Dia pasti curang. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan skor setinggi ini?
Wali kelas Liu Ming datang dan menepuk bahunya. Yisuan, tidak perlu terburu-buru. Misi ini segera berakhir. Jika benar ditemukan dia curang, waktu itu tidak hanya akan membatalkan skornya, akan memberikan hukuman yang keras. Melihat Liu Ming yang sudah yakin bahwa Leng Yueyao curang, Su Xiaoyan mengernyitkan alisnya. Dengan nada yang sangat tidak senang, dia berkata, "Sekarang menyimpulkan terlalu cepat, bukan?" Liu Ming tertawa sinis dan berkata, "Ini bukan kecurangan." "Apa? Apakah itu kecurangan? Kamu sendiri yang tahu." Melihat kedua orang itu terus berdebat, Wu Lin mengerutkan kening dan menggeram. "Cukup sudah, jangan berteriak lagi. Setelah Yueyao keluar, tanyakan saja dan kamu akan tahu." Dengan berakhirnya waktu misi, semua orang juga perlahan-lahan meninggalkan misi. Setelah teleportasi, Leng Yueyao dengan gugup menepuk wajahnya. Telah mengalahkan begitu banyak binatang spiritual. Juga tidak tahu poinnya bisa berada di urutan berapa. Selama bukan yang paling bawah, itu sudah cukup. Ketika melihat poin di layar. Tempat pertama. Xiao Yao. Ternyata kita di tempat pertama. Mengenai hasil seperti ini, jelas sudah ada dalam perkiraanku. Aku dengan gembira mengibaskan cakarnya. Itu sudah pasti. Juga tidak melihat binatang spiritual apa yang kita kalahkan. Seekor raja tikus penjelajah level 7. Hanya binatang raksasa level 7. Jika konfigurasi level ini ditemui orang lain, bukankah itu akan meledak langsung? Sekali lagi memastikan peringkatnya. Long Yueyao sangat senang. "Xiao Yao, kamu luar biasa. Semua ini adalah berkatmu. Hehe, malam ini pasti akan memberimu hadiah yang baik." "Ah, hadiah? Jangan-jangan itu akan." Saat aku masih dalam hayalan indah, Li Yisuan dan rombongannya mendekat. "Long Yueyao, kamu pasti telah curang. Hanya dengan binatang spiritual bodoh ini, bagaimana mungkin bisa mendapatkan yang pertama?" Li Yisuan berpikir dengan marah. Binatang spiritual yang menetas dari telur mati. Maksimal hanya level epik. Bagaimana mungkin bisa melampaui level dewa saya? Menghadapi Li Yisuan yang terlihat tidak beralasan, Long Yueyao langsung berubah wajah. "Itu karena kamu kurang pengalaman. Tidak pernah melihat itu sangat normal." Di samping, Liu Ming tertawa hehehe. Di dalam matanya melintas cahaya licik. "Bukan kami tidak percaya padamu. Hanya saja binatang spiritualmu ini belum pernah kami lihat. Bagaimana kalau begini? Kamu masuk ke Dungeon sekali lagi. Jika kali ini kamu bisa keluar dengan lancar, kami akan menganggap kamu tidak curang." Mendengar kata-kata ini, Su Xiaoyan langsung marah. "Kamu bercanda apa ini? Kenapa kamu tidak bilang agar Li Yisuan masuk ke Dungeon lagi? Yueyao dan binatang spiritualnya baru saja mengalami sebuah pertempuran. Sekarang biarkan mereka masuk ke Dungeon lagi. Ini sama saja dengan mencari mati." Mengenai hal ini, Liu Ming hanya mengangkat bahu dengan santai. Jika tidak melakukan ini, itu berarti dia curang. Melihat bahwa kedua orang itu akan terus berdebat, Wu Lin mengerutkan kening dan berdiri. "Sudah cukup. Mengenai hal ini, saya akan membuat kesimpulan sendiri. Kalian jangan berdebat lagi. Yang masuk 10 besar kali ini, silakan datang ke kantorku. Saya akan membagikan hadiah masing-masing kepada kalian. Semuanya bisa pulang sekarang." Semua orang mengangguk dan kemudian pergi masing-masing. Seiring dengan pergiannya orang-orang, dengan senang hati mencibirkan bibirnya. Merasa sangat tidak adil untuk Long Yueyao. Kepala sekolah juga benar-benar. Li Yisuan sudah seperti itu. Bahkan tidak mengatakan untuk memberinya sanksi. Long Yueyao tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Tidak apa-apa. Saya tidak peduli dengan pendapat orang lain." Kemudian membawaku ke kantor Wu Lin. Saat ini, di dalam kantor Wu Lin, semua orang sudah menerima hadiah dan pergi satu persatu. Menghadapi Li Yisuan yang merasa tidak puas, Wu Lin segera menghibur. "Yisuan, jangan putus asa. Potensimu kita semua bisa lihat. Sekarang kamu adalah wajah Jiuxia. Rawat baik-baik binatang spiritual ini. Jangan buat saya kecewa. Jika ada sumber daya yang kamu butuhkan, beritahu Liu Ming. Saya sudah memerintahkan dia." Mendengar kata-kata ini, kemarahan Li Yisuan akhirnya mereda. Kemudian pergi dengan puas dari kantor. "HMPH. Leng Yueyao. Meskipun kamu mendapatkan peringkat pertama, lalu apa? Sumber daya akademi bukanlah milikku juga. Sebulan kemudian, aku akan membuatmu kehilangan muka dan diusir dari Jiuxia." Setelah Li Yisuan pergi, Long Yueyao datang ke kantor Wu Lin. "Kepala sekolah." Wu Lin mengangguk. Dia mulai mengamati saya dengan seksama. "Yueyao, inilah binatang spiritualmu." Leng Yao mengangguk. "Ya, kepala sekolah. Namanya Xiao Yao." Setelah mengamati cukup lama, alis Wu Lin yang tadinya rileks tiba-tiba berkerut. "Yueyao, jangan khawatir dengan ejekanmu. Saya belum pernah melihat 1000 binatang spiritual di dunia ini. Dia telah melihat 800. Tapi binatang spiritual milikmu ini, saya belum pernah melihatnya. Apa sebenarnya itu?" Long Yueyao dengan lembut mengelus kepalaku. Kata-kata yang diucapkannya sungguh membuat ekspresi Wu Lin berubah drastis. Xiao Yao adalah seekor naga muda. Mendengar kata naga itu, Wu Lin terkejut dan menghela napas. Beberapa tidak percaya pada apa yang dia katakan. Makhluk dari keluarga naga bahkan di seluruh negara Xia. "Yao, kamu tidak bercanda padaku.
kan? Harus diketahui. Makhluk naga bahkan di seluruh negara Sia tidak pernah melihat satupun binatang spiritual dari tingkat ini. Bagaimana bisa muncul di dalam telur mati? Wulin menggelengkan kepala. Jelas tidak percaya pada kata-kata Ling Yueyao. Sebuah telur mati bisa menetas menjadi makhluk dari keluarga naga? Apa ini lelucon? Itu adalah keluarga naga yang sangat agung. Bagaimana bisa rela diikat oleh manusia? Ketika memikirkan hal ini, harapan terakhir Wulin terhadap Ling Yueyao juga sepenuhnya hancur saat ini. Dia menghela nafas, mengeluarkan hadiah untuk peringkat pertama kali ini. Ini adalah hadiah untuk peringkat pertama. Menerima hadiah yang diberikan oleh Wulin. Ling Yueyao berkata padaku, Xiao Yao, lihat ini. Ini adalah hadiah yang kita dapatkan, ya. Dan setelah aku melihat barang di tangannya, secara tidak sadar menelan ludah. Ada makanan enak lagi. Aku baru saja bersiap untuk meraih sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara besar dari belakang Wulin. Mendengar suara raungan datang dari belakang Wulin. Ling Yueyao secara naluriah melihat ke belakangnya. Rektor. Ini adalah binatang spiritualku. Wulin tertawa kecil. Lalu ia memberikan ruang. Terlihat dari belakangnya muncul sebuah makhluk besar. Itu adalah seekor harimau raksasa. Bulu berwarna emas gelap berkilau dengan kilatan petir. Di antara alisnya terdapat sebuah tanda berwarna emas. Ketika melihat harimau ini seketika, Ling Yueyao menutup mulutnya. Terkejut sedikit. Apakah ini binatang spiritual tingkat dewa? Harimau petir misterius? Wulin tersenyum dan menggelengkan kepala. Di matanya tersirat rasa kecewa yang tidak terlihat. Memang harimau petir misterius. Hanya berhasil mencapai tingkat binatang spiritual saja. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk harimau petir Xuanlei ini. Sayangnya, bakatnya tidak cukup. Hanya bisa mencapai tingkat binatang spiritual dengan susah payah. Wulin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia melanjutkan berbicara. Saya menamainya Tiansa. Makhluk ini tidak suka dengan orang asing. Jadi, aku membiarkannya tinggal di kantorku. Saat itu, harimau petir Xuanlei menggeram. Mata binatang itu menatap tajam pada diriku yang ada di tangan Ling Yueyao. Aku dengan malas membuka mataku. Dengan perlahan aku berkata, ternyata di sini ada seekor harimau kecil. Harimau petir Xuanlei mengaum marah. Kecil? Ingin dicubit ya? Seketika, merasa seperti disindir oleh harimau spiritual. Melangkah perlahan ke depan. Dari tubuhnya meledak keluar tekanan yang kuat. Melihat binatang spiritualnya tiba-tiba marah. Wulin segera mengernyitkan dahi dan memarahi. Karena telah menguasai bahasa binatang, saya tentu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh harimau spiritual. Seekor harimau kecil yang tidak berkelas. Juga berani berteriak di sini dengan naga ini. Saya mengeluarkan geraman rendah. Terbang ke udara. Tekanan naga leluhur meledak sepenuhnya pada saat ini. Ling Yueyao terkejut oleh pemandangan ini. Tapi dia segera menyadari. Ini adalah harimau spiritual yang menunjukkan kekuatan kepada Xiao Yao. Justru saat Wulin bersiap untuk menghentikannya. Tekanan naga leluhur yang terpancar dari tubuhku sepenuhnya menekan harimau spiritual. Hanya dengan satu geraman rendah. Harimau spiritual yang tadinya angkuh. Sekarang tergeletak di tanah seperti terong yang terkena embun beku. Dan Wulin yang telah membuat kesepakatan dengannya. Seketika merasakan seluruh tubuhnya tertekan sehingga sulit bernapas. Napasnya langsung menjadi cepat. Melihat wajah Wulin semakin terlihat buruk. Long Yueyao segera mengangkatku dari udara. Melihat hal itu, aku baru saja mengurangi tekanan. Maaf, kepala sekolah. Xia Yao memang terlalu nakal. Wulin menarik napas dalam-dalam. Dia berusaha menekan kepanikannya. Di sampingnya, Long Yueyao berkata dengan canggung. Kepala sekolah, saya akan kembali ke asrama dulu. Setelah Long Yueyao pergi, Wulin langsung terkulai di sofa. Tuhan, apa sebenarnya yang terjadi tadi? Dan saat ini, Xuanlei Tiger sepertinya telah menghabiskan semua tenaga. Matanya dipenuhi oleh ketakutan. Mengeluarkan desisan lembut yang penuh ketakutan. Setelah meninggalkan ruangan kepala sekolah. Dalam perjalanan kembali ke asrama, Long Yueyao bertanya pelan-pelan. Tadi itu binatang spiritual kepala sekolah yang sedang menunjukkan kekuatan padamu? Aku yang mengikuti di belakang Long Yueyao menganggukkan kepala. Lalu menggerakkan cakarnya di udara. Meskipun sangat abstrak, tapi dia tetap mengerti maksudku. Haha, sudah kukatakan, Xia Yao adalah yang terbaik. Tapi ini tidak boleh terulang lagi. Ya, lagi pula itu adalah binatang spiritual kepala sekolah. Jika sampai terluka, akan menjadi masalah besar. Saya menganggukkan kepala. Sepertinya tidak akan ada kesempatan kedua. Setelah tertekan oleh tekanan dariku, harimau bodoh itu pasti tidak berani angkuh di depanku lagi. Leng Yao baru saja kembali ke asrama. Sindra dengan senang hati memeluknya. Kamu benar-benar luar biasa hari ini. Memberi tamparan keras ke wajah Li Yisuan. Aku sudah lama tidak suka padanya. Bukankah dia hanya mengikat kesepakatan dengan binatang spiritual tingkat dewa? Apa yang bisa dibanggakan? Leng Yueyao tersenyum manis. Hehe, ini semua adalah prestasi Xia Yao. Setelah melihatku, mata Sinran berbinar-binar. Wah, sangat lucu. Bolehkah aku memeluknya? Mendengar kata itu, aku langsung mengangkat kepala dengan angkuh. Naga ini sangat angkuh. Tapi kembali ke pembicaraan.
Memeluk juga tidak akan ada masalah, kan? Hehe. Melihat air liur saya mengalir dari sudut mulut, Leng Yueyao mendengus dingin. Dia memukul kepala saya. HMPH. Benar-benar naga kecil yang genit. Namun, hari ini kamu adalah pahlawan besar. Aku akan membantumu mandi agar kamu bisa bersantai. Mandi apa? Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Sambil berkata, dia mengangkat saya dan membawaku ke kamar mandi. Bagian ini tidak enak dilihat. Membantu kalian melompati. Setelah keluar dari kamar mandi, Shinran sudah tertidur. Leng Yueyao tiba-tiba teringat sesuatu. Sepertinya aku lupa membeli sarang binatang spiritual. Sambil berkata, dia menunduk melihat saya. Xiao Yao, mari kita paksakan tidur berdesakan malam ini. Besok saya akan membantumu membeli sarang kecil. Belum sempat saya bereaksi. Dia langsung mengangkat saya dan meletakkan saya di ranjang. Merasakan suhu tubuh gadis itu. Dan wangi tubuhnya yang samar. Bukan. Ini membuatku bagaimana bisa tidur? Hari kedua. Karena harus melakukan tes kekuatan spiritual. Long Yueyao sudah lebih awal menarik saya ke kelas. Dengan semua orang di kelas yang sudah hadir. Su Xiaoyan batuk 2 kali. Mengeluarkan sebuah bola kristal. Semua orang telah melewati pelatihan di Dungeon. Negara pasti sudah akrab dengan masing-masing binatang spiritual mereka. Hari ini hanya menguji nilai kekuatan spiritual semua orang. Mendengar deskripsi dari Su Xiaoyan, semua orang mengangguk dengan bersemangat. Nilai kekuatan spiritual adalah kunci untuk tingkat kenaikan. Bertarung bersama binatang spiritual dapat memperoleh nilai kekuatan spiritual. Juga bisa menggunakan barang untuk meningkatkan. Hanya saja barang yang bisa meningkatkan nilai kekuatan spiritual. Semuanya sangat mahal. Menjadi seorang calon pengendali binatang spiritual. Ini adalah langkah pertama dalam jalan menjadi pengendali binatang spiritual. Setelah menjadi pengendali binatang spiritual pemula, akan mendapatkan lencana pemula. Semakin tinggi tingkat pengendali binatang spiritual, semakin banyak pula hadiah yang dapat dinikmati. Setelah Su Xiaoyan menyampaikan perhatian, dia meminta semua orang untuk mengantri untuk menguji. Seiring dengan terus berlangsungnya pengujian, nilai kekuatan spiritual tertinggi saat ini hanya 67. Akhirnya, giliran Leng Yueyao. Dia hanya tersenyum tipis. Dia melangkah perlahan menuju kristal. Orang-orang di bawah panggung mulai berdiskusi. Dengar-dengar dia sudah naik tingkat menjadi magang pengendali binatang. Dia, jangan bercanda, itu tidak mungkin. Sebelum orang itu selesai berbicara, cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul dari panggung. Saat cahaya putih berangsur-angsur memudar, semua orang segera melihat angka pada bola. Nilai kekuatan spiritual 100. Dia sudah menjadi magang pengendali binatang? Li Xuan menjadi magang pengendali binatang masih masuk akal. Tapi dia, apa alasannya? Melihat nilai kekuatan spiritual di bola kristal, Leng Yueyao tertawa kecil. Seperti yang diharapkan. Sebelumnya, nilai kekuatan spiritualnya sudah lebih dari 80. Setelah mengalami pertempuran di Dungeon, kenaikan pangkat menjadi pengendali binatang spiritual bukanlah hal yang mudah. Selamat, Yao. Sekarang kamu adalah seorang pengendali binatang spiritual magang. Tapi kamu masih harus menyelesaikan ujian akhir. Jadi begitu. Dia mengangguk. Dalam kehidupannya, dia telah menjalani ujian akhir selama setengah tahun. Saat itu, dia hanya ingin mengikuti jalan seni bela diri. Jadi, dia sama sekali tidak memikirkan ujian akhir. Kemudian, Su Xiaoyan membawa Leng Yueyao menuju hutan awal. Dalam perjalanan, dia menjelaskan aturan dan tugas kepada Leng Yueyao. Ketika mereka sampai di hutan awal, sudah ada lebih dari 50 orang menunggu di depan pintu. Saat Leng Yueyao bersiap untuk memasuki hutan awal, sebuah sosok yang familiar muncul di sampingnya. Leng Yueyao, tidak menyangka kamu juga datang. Melihat Li Xuan muncul di sini, Leng Yueyao tidak terlihat terkejut sama sekali. Dia hanya menjawab dengan santai. Kamu bisa datang ke sini. Apa aku tidak bisa datang? Mengenai hal ini, saya hanya menatap wanita di belakang dengan ekspresi dingin. Wanita ini memang agak omong sembarangan, tapi dia tetap memiliki bakat. Tidak heran dia bisa menjadi seorang praktikan pengendali binatang spiritual. Tapi, kesalahan terletak pada dia telah mengganggu orang yang seharusnya tidak dia ganggu. Berani mengganggu Xiao Yao Yao milik saya. Nanti Xian akan menghajarmu. Melihat hanya ada 2 orang dari Akademi Jiuxia yang muncul. Orang-orang dari Akademi Tianlong tertawa sinis dan mengejek. Oh, Akademi Jiuxia masih bisa mengeluarkan 2 praktikan pengendali binatang spiritual. Jangan sampai misi ujian mereka tidak selesai. Sebaliknya, mereka semua mati di hutan. Bukankah ini orang yang mati karena kesepakatan? Apa kabar? Bersiap-siap untuk memukul dengan telur untuk membunuh binatang spiritual. Mendengar ejekan mereka, saya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Baru saja ingin menggunakan kekuatan naga untuk menakuti orang-orang ini. Namun, saya dihentikan oleh Leng Yueyao. Tidak apa-apa, Xiao Yao. Sekarang biarkan mereka sombong sebentar. Nanti beberapa hari lagi kita akan menghancurkan mereka. Mendengar kata-kata ini, kemarahan saya pun perlahan mereda. Dengan tak berdaya saya mengangguk. Setelah semua orang berkumpul, semua orang membawa binatang spiritual masing-masing. Masuk ke dalam hutan awal. Leng Yueyao tidak terburu-buru.
Dia membawa saya dan baru terakhir masuk ke hutan. Setelah masuk ke hutan, melihat 5 barang tugas, dia berkata, "Bisa. Barang-barang ini tidak sulit didapat. Xiao Yao, kita berangkat." Leng Yueyao dengan bersemangat mengangkat tinjunya. Aku mengayunkan cakar naga. Saya sudah tidak sabar untuk naik level. Setelah level mencapai level 15, kita bisa membuka evolusi kedua. Tidak bisa membayangkan betapa kerennya. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, Leng Yueyao membawa saya mencari di hutan awal. Tidak lama kemudian kami bertemu dengan binatang spiritual pertama. Tidak, itu sudah tidak bisa disebut sebagai binatang spiritual lagi. Tapi itu adalah seekor binatang buas. Berbeda dengan binatang spiritual di dalam salinan akademi. Mereka jauh lebih agresif. Bahkan bisa memakan manusia. Belum sempat Long Yueyao melancarkan serangan. Tikus itu langsung berlari ke arahnya. Saya menggeram rendah. Api naga purba menyembur dari mulutku. Api yang kuat seketika meliputi tikus rumput. Hanya dengan satu tatapan saja, ia terbakar menjadi abu. Bahkan termasuk seluruh area di belakang. Semuanya terbakar menjadi abu. Melihat api yang saya semburkan, Long Yueyao di samping langsung tertegun di tempat. Kekuatan ini seperti meriam membunuh nyamuk. Ketika Long Yueyao mendekat ke arahku, tiba-tiba terdengar suara angin di belakang saya. Saya dengan cepat melesat ke depan, membantu Long Yueyao menahan serangan, mengaktifkan pertahanan sisik untuk mengurangi kerusakan. Hanya sedikit melukai sisik. Setelah melihat dengan jelas itu adalah apa, Long Yueyao segera bersuara memperingatkan. "Xia Yao, hati-hati. Ini adalah seekor kura-kura bersyal tebal. Pertahanannya sangat tinggi. Usahakan untuk menyerang ke bagian kepalanya." Mendengar itu, saya hanya tersenyum kecil. Pertahanan yang tinggi. Rasakan seranganku, pasti tembus. Langsung terbang ke atas kepala kura-kura. Menyerang cangkang kura-kura dengan keras. Di bawah entry tembus mutlak. Cangkang kura-kura seolah-olah terbuat dari kertas. Seketika robek dan langsung mati di tempat. Selamat, pemilik telah naik level. Secara otomatis menarik entry mata pengetahuan. Dapat melihat level dan informasi. Tidak akan takut lagi tidak jelas tentang informasi binatang buas. Kemudian muncul beberapa gelombang binatang buas lagi. Semuanya berhasil ditaklukkan. Level dengan lancar mencapai level 5. Suasana semakin gelap. Setelah membersihkan area yang luas, Long Yueyao juga mulai memanggang daging. Akhirnya bisa makan makanan enak. Aku dengan gembira memikirkan. Meskipun bisa langsung makan daging mentah, tapi itu tidak ada aroma daging panggang. Dengan terus-menerus makan, frasa menelan tak terbatas juga terpicu. Begitu aku selesai makan, Long Yueyao berpikir dengan khawatir. Begitu banyak makanan berdarah di sini. Apakah akan menarik serigala malam? Jika yang datang sedikit masih bisa diatasi. Tapi jika lebih dari 10 ekor, itu akan sangat merepotkan. Mungkin juga akan muncul Raja Serigala Bayangan. Melihat wajah Long Yueyao yang cemas, aku terbang mendekat dan menggosokkan pipiku di samping wajahnya. Dalam hati berpikir, bersamaku di sini. Tidak ada masalah. Tak peduli apapun Raja Serigala itu. Asalkan berani datang. Sampai di sini, semuanya adalah daging. Long Yueyao menarik napas dalam-dalam, lalu mencium dahi aku. "Ayo, Xia Yao. Malam ini semua tergantung padamu." Ternyata tidak lama kemudian, di dalam hutan terdengar teriakan serigala. Tiba-tiba, kepala serigala yang besar muncul dari dalam hutan. Itu adalah Raja Serigala Bayangan yang baru saja disebutkan. Dan di belakangnya, diikuti oleh hampir 20 serigala malam. Aku mengamati Raja Serigala di hadapanku. Kemudian segera menggunakan mata pengamatan untuk melihat informasinya. Setelah melihat informasi tentang Raja Serigala dengan jelas, saya sedikit terkejut. Tidak heran ini adalah binatang buas tingkat elit. Ternyata telah mencapai level 15. Dan nilai ini sama sekali berbeda dengan binatang buas yang saya temui sebelumnya. Ini benar-benar bukan konsep yang sama. Lalu saya tersenyum tipis. Entah kamu adalah Raja Serigala atau Raja Anjing. Jika berani datang ke sini hari ini, jangan harap bisa pergi. Seketika saya mengibaskan sayap dan menerjang ke arah Raja Serigala. Sementara itu, Leng Yueyao di samping sudah mengaktifkan perisai. Karena binatang buas tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena kamu adalah manusia. Mereka tidak akan memberi ampun padamu. Raja Serigala, setelah melihat gerakanku, dengan cepat berlari menghampiriku bersama anak buahnya. Aku mengincar waktu yang tepat dan mencengkeram seekor serigala biasa. Terbang ke udara dan jatuh dengan keras. Kemudian langsung menggunakan api naga purba. Dalam sekejap, semua ikan kecil pun lenyap. Detik berikutnya, Raja Serigala malah melompat tinggi. 2 cakar tajamnya menyerangku dengan ganas. Karena tidak cepat menghindar, di sayap kanan muncul 3 luka panjang berwarna merah. Untungnya, darah naga leluhur memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Hanya beberapa detik kemudian, luka di sayap pun sembuh seperti semula. Setelah menyesuaikan keadaan, aku cepat melayangkan cakarku ke arah Raja Serigala. Dengan suara, klang, cakar naga bertemu dengan cakar serigala. Waktu, kekuatan keduanya ternyata seimbang. Kekuatan dorongan yang hebat itu seketika menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya. Terbentuklah sebuah area yang sangat luas. Namun seiring dengan saya mulai mengumpulkan kekuatan,
Raja Serigala perlahan mulai kalah. Sebuah kecelakaan. Seketika saya melayangkan ia terbang keluar. Terjatuh keras ke dalam tanah. Tepat ketika saya mengumpulkan tenaga untuk menyelesaikannya. Raja Serigala langsung mengendalikan anak buahnya yang ada di sekitar. Menghalangi di depan dirinya. Melihat itu saya hanya tersenyum sinis. Naga leluhur api langsung diaktifkan. Pada saat menyentuh api naga, anak buah di depan Raja Serigala beserta dirinya seketika berubah menjadi abu. Dehing. Berhasil membunuh Raja Serigala dan naik level ke-7. Telah secara otomatis mengambil entry untuk Anda. Pencabutan kekuasaan. Melihat kemampuan itu saya tertegun. Ternyata ada entry yang begitu aneh. Bisa membuat target kehilangan kemampuan pencabutan secara permanen. Setelah memahami entry tersebut, saya memeriksa panel sistem lagi. Baiklah. Setelah peningkatan kali ini, semua atribut ternyata meningkat begitu banyak. Baru saja ingin menoleh melihat Long Yueyao. Melihat dia sudah berjongkok di atas Abu Wolf King. Mencari inti binatang dari tubuh Wolf King. Xiao Yao. Segera datang bantu saya mencari batu merah. Jika menemukannya, saya akan memasakkan daging untukmu. Untungnya, usaha tidak akan mengkhianati orang yang bersungguh-sungguh. Di bawah pencarian seorang manusia dan seekor binatang, akhirnya ditemukan sebuah kristal merah. Long Yueyao merasa senang. Segera mengumpulkan inti binatang itu. Gigi serigala malam. Inti binatang serigala malam gelap. Juga darah yang tumpah saat bertarung sebelumnya. Darah binatang spiritual elit. Sekarang hanya tersisa 2 barang. Setelah melalui sebuah pertempuran besar, akhirnya saatnya untuk makan lagi. Ternyata bisa mendapatkan keterampilan dari makan. Sepertinya itu adalah keterampilan serigala bayangan. Untungnya itu adalah jenis cakar yang bisa digunakan. Setelah kenyang dan minum, cuaca juga mulai cerah. Setelah istirahat sejenak, melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Mencari tanduk rusa 3 warna dan bunga konsentrasi. Bunga konsentrasi dapat membantu binatang spiritual untuk menstabilkan suasana. Tidak terlalu langka. Namun, tanduk rusa 3 warna adalah barang yang cukup berharga. Jika dibandingkan dengan binatang buas yang kejam, rusa 3 warna adalah binatang spiritual yang sangat lembut. Namun, justru karena alasan ini, seringkali menjadi target serangan binatang buas lainnya. Alasan pentingnya adalah tanduknya. Tanduk rusa 3 warna memiliki energi aneh di dalamnya. Selama bisa menyerapnya, kita bisa meningkatkan kekuatan kita secara signifikan. Setelah mencari sepanjang hari, ketika mereka siap untuk menyerah, akhirnya, di dekat sebuah kolam tidak jauh dari situ, mereka menemukan jejak rusa 3 warna. Begitu melihat rusa 3 warna, Long Yueyao segera memelukku. Hus, Xia Yao, jangan bersuara. Rusa 3 warna sangat sensitif. Begitu mendengar suara sekecil apapun, mereka akan melarikan diri. Kami telah mencarinya begitu lama. Kami tidak boleh membiarkannya melarikan diri lagi. 1 orang dan 1 binatang berpijak dengan hati-hati. Mendekati rusa 3 warna yang sedang minum. Saat hampir mendekati rusa 3 warna, tiba-tiba muncul sekelompok orang lain dari semak-semak di samping. 2 orang ini adalah yang sebelumnya berada di depan Akademi Tianlong. Tidak menyangka mereka juga mengincar rusa ini. Xiao Yao, kali ini terserah padamu. Aku mengangguk, siap untuk bertindak kapan saja. Sementara itu, 2 orang di depan juga melihat Leng Yueyao di depan. Yao Tong, lihat, ada orang di sisi yang lain juga. Sepertinya dari Akademi Jiuxia. Yao Tong mencibir dan berkata, HMPH, hanya sampah dari Akademi Jiuxia. Tidak usah peduli padanya. Setelah kedua orang itu merundingkan taktik, Yao Tong tiba-tiba melompat keluar dari semak-semak, memerintahkan binatang spiritualnya menyerang rusa 3 warna. Dan harimau api itu mengeluarkan raungan keras. Dengan cepat berlari menuju binatang spiritual 3 warna. Binatang spiritual 3 warna itu merasakan bahaya. Ia segera berlari menuju semak-semak di sebelah kiri. Tanpa disadari, Song Hong telah diam-diam sampai ke sini. Melihat binatang spiritual 3 warna sudah berada di depan, dia segera memerintahkan binatang spiritual untuk menyerang. Terlihat seekor kelelawar hitam membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan gelombang suara besar yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Dengan suara berdengung, binatang spiritual 3 warna sama sekali tidak sempat menghindar. Ia langsung jatuh ke tanah. Melihat 2 orang itu sudah hampir berhasil, Leng Yueyao segera memerintahkan aku untuk menyerang ke arah 2. Belalang memangsa kepik. Burung kuning menunggu di belakang. Kini giliran kami. Melihat binatang spiritual yang tiba-tiba muncul, 3 orang Yao Tong tidak panik. Namun, mereka malah tertawa. Hahaha, hanya kalian berdua yang tidak berguna. Juga ingin merebut barang kami. Sekarang bawa binatang spiritualmu pergi. Aku bisa berpura-pura tidak melihatmu. Setelah itu, dia mengarahkan harimau api, mendekatiku dengan langkah perlahan. Dan setelah aku memeriksa informasi kedua binatang itu, tanpa sengaja, aku tertawa. Orang yang tidak tahu mungkin mengira mereka adalah 2 binatang dewa. Sampah dengan level seperti ini berani berbicara besar. Melihat situasi ini, aku langsung terbang ke angkasa. Kekuatan naga di dalam tubuhku langsung menekan ke depan. Tekanan menakutkan langsung membuat kedua binatang itu tertekan ke tanah. Tulang tubuhku terus mengeluarkan suara berdecit. Belum sempat Yo dan teman-teman bereaksi,
Keduanya langsung merasakan tekanan. Darah segar langsung memancar keluar. Di samping, Song Hong dengan susah payah berkata, tekanan ini ternyata sangat menakutkan. Binatang spiritual yang menetas dari telur mati itu. Bagaimana bisa sekuat ini? Saat keduanya dalam ketakutan, Leng Yueyao sudah diam-diam mengambil tanduk rusa dan membawanya ke tempat yang aman. Xiao Yao, tanduk rusa 3 warna sudah didapat. Ayo pergi. Sambil mengajakku melambai tangan. Melihat situasi itu, saya menarik kembali tekanan saya. Saya berpaling dan kembali ke samping Leng Yueyao. Setelah 1 orang dan 1 binatang pergi, Yao Tong dan yang lainnya perlahan-lahan bangkit. Mereka berkata dengan suara yang masih bergetar. Bukankah semua orang di Akademi Jiuxia itu sampah? Kenapa dia bisa sekuat ini? Song Hong, yang berdiri di samping, menggelengkan kepalanya. Mari kita segera memberitahu yang lainnya. Kita harus sangat berhati-hati dengan wanita ini. Setelah itu, keduanya pergi dengan gemetar. Di sisi lain, Leng Yueyao melihat tanduk rusa di tangannya. Dia tidak bisa menahan tawa. Haha, sekarang hanya tinggal bunga konsentrasi yang kurang. Sambil berkata, dia memegang kepalaku dan menciumku dengan kuat. Hehe nol. Terima kasih kepada Xiao Yao. Selama 2 hari ke depan, Leng Yueyao membawaku ke sana kemari untuk mencari. Akhirnya, di semak-semak, kami menemukan bunga konsentrasi. Akhirnya menemukannya. Kemudian dia melihat waktu. Masih ada 2,5 hari sebelum kami meninggalkan salinan. Selanjutnya, kita harus segera meningkatkan kemampuan Xiao Yao. Begitu suara itu selesai berbicara, terdengar dari kejauhan tiba-tiba datang sebuah suara mengaum yang besar. Suaranya begitu keras, membuat gendang telinga seseorang berdengung. Long Yueyao mengernyitkan dahi, sambil bertanya dengan heran. Bahkan jika itu adalah binatang buas tingkat elit, tidak bisa mengeluarkan suara dengan energi seperti ini. Xiao Yao, apakah kita harus pergi melihat? Setelah aku melihat asal suara itu, menganggukkan kepala, karena aku merasakan ada sedikit getaran darah di arah itu. Kemudian 1 orang dan 1 binatang bergerak maju. Pohon-pohon di sekitar mulai semakin rapat, dan binatang buas semakin jarang. Long Yueyao berkata sambil mengernyitkan dahi. Xiao Yao, kita sepertinya semakin dekat dengan lingkaran dalam. Setelah berpikir sejenak, akhirnya memutuskan untuk maju dan melihat. Setelah melewati sekelompok semak-semak, semakin jauh kita masuk, udara semakin dingin. Seolah-olah berada di dunia es dan salju. Saat Long Yueyao mengamati lingkungan di sekitar, terlihat sebuah makhluk berbentuk ular yang seluruhnya hitam seperti es. Makhluk besar berbentuk ular itu perlahan merayap keluar. Di samping, Long Yueyao menatap dengan terkejut. Itu adalah Xuan Bin Jiao. Ternyata telah berevolusi sampai pada tingkat ini. Mendengar kata-kata Long Yueyao, saat itulah saya baru sadar bahwa itu adalah binatang spiritual jenis Jiao. Tidak heran aku merasakan sedikit darah naga di dalam dirinya. Selain itu, di gua sebelumnya, ada aura yang tidak kalah kuat darinya. Saat sedang berpikir, semak-semak di kedua sisi mengeluarkan suara. Ternyata suara ini menarik perhatian cukup banyak orang. Bahkan Li Xuan pun datang ke sini. Ketika kelompok ini melihat bahwa itu adalah Xuan Bin Jiao, mereka merasa sangat terkejut. Kesadaran wilayah Xuan Bin Jiao sangat kuat. Sepertinya barusan ada sesuatu yang masuk ke sini. Ternyata hanya terdengar jeritan tajam di langit. 2 jenis burung elang buas muncul di atas langit. Itu adalah Ji Fengying. Long Yueyao terkejut. Ji Fengying juga merupakan binatang spiritual yang telah berevolusi. Mereka secara alami memakan ular. Bisa dibilang mereka adalah musuh alami dari Xuan Bin Jiao. Saat itu, Long Yueyao di sampingku berkata padaku, Xiao Yao, nanti kita akan melihat bagaimana keadaan berkembang. Ketika mereka saling melukai satu sama lain, kita baru akan mengambil kesempatan setelah itu. Aku menganggukkan kepala. Tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu. Lalu aku mulai menggambar ke arah Long Yueyao. Meskipun sangat abstrak, tapi dia tetap mengerti maksudku. Xiao Yao, apakah maksudmu ada satu sarang Xiao Bin Jiao di dalam gua? Aku menganggukkan kepala. Di dalam tubuh Xiao Jiao terdapat sedikit darah naga. Tidak mungkin salah merasakannya. Mendengar itu, Long Yueyao mengernyitkan dahi. Dia menatapku. Ekspresinya tampak agak enggan. Melihat itu, aku menghela napas putus asa. Menganggukkan kepala. Lagi pula, ada sedikit kemiripan dalam darah. Long Yueyao melihatku dan setuju. Dia memelukku. Hehe, Xiao Yao terbaik. Di sisi lain semak-semak. Maksudmu adalah, di dalam gua ada telur Xuan Bin Jiao. Benar sekali. Binatang spiritual saya tidak mungkin salah mendeteksi. Orang itu mengangguk dengan percaya diri. Mendengar kata-kata ini, Shen Leshan dari Akademi Changlan segera menjadi bersemangat. Telur Xuan Bin Jiao. Di pasar gelap bisa bernilai jutaan. Wah, begitu banyak uang. Semua orang mendengar ini sangat senang. Saat itu, Shen Leshan berkata dengan bersemangat. Akan memanfaatkan saat mereka bertarung. Kita akan masuk diam-diam. Semua orang mengangguk. Mengerti. Tiba-tiba terlihat elang angin kencang yang berputar di atas kepala. Akhirnya tidak bisa menahan diri. Dengan cepat menyelam menuju naga es. Mengeluarkan suara ledakan.
Suan Bin Jiao di tanah juga tidak mundur sedikit pun. Perlahan membuka mulutnya, mengumpulkan banyak duri es. Dengan cepat ditembakkan ke langit. Detik berikutnya, elang angin kencang mulai berputar cepat. Duri es yang ditembakkan oleh Suan Bin Jiao. Semuanya terlempar pergi. Kemudian, elang angin kencang dengan cepat meluncurkan puluhan bilah angin yang kuat. Namun, naga es Xuan hanya mengibaskan ekornya. Bilah angin tersebut hancur berkeping-keping. Saat naga es Xuan mengibaskan ekornya dan terhenti. Di langit, elang angin kencang lainnya menangkap kesempatan. Dengan cepat menyelam. Menggigit beberapa sisik dari tubuh naga es Xuan. Akhirnya, naga es tersebut tetap tidak mampu melawan dua elang angin. Secara perlahan kalah. Leng Yueyao menghela nafas. Ternyata masih tidak bisa menang ya. Burung elang pada dasarnya sudah unggul atas ular. Apalagi sekarang ada 2 ekor. Sementara itu, saya yang ada di samping tiba-tiba teringat sesuatu. Berbalik melihat orang-orang dari Akademi Changlan. Melihat naga es Xuan terjebak di posisi yang tidak menguntungkan. Orang-orang ini pasti akan bertindak. Ternyata benar. Dari 2 siswa tersebut. Setelah melihat naga es Xuan terjebak dalam posisi yang buruk. Tanpa menghiraukan nasihat Shen Leshan. Dia langsung berlari keluar. Namun, detik berikutnya setelah keduanya keluar. Suhu di sekitar tiba-tiba menurun. Sejumlah besar potongan es dengan cepat berkumpul di tubuh naga es. Kemudian, seberkas aura dingin yang mengerikan meledak keluar dari dalam tubuh naga es. Hanya dalam sekejap, segala sesuatu di sekitar dibekukan. Tentu saja termasuk kedua orang itu. Dan kedua elang angin cepat itu menggunakan gerakan cepat, terbang ke udara untuk menghindari dingin. Melihat kedua orang itu dibekukan menjadi patung es. Shen Letian dan yang lainnya berkeringat dingin. Untungnya jaraknya cukup jauh. Kalau tidak, mereka juga akan menjadi karya seni yang indah. Kemudian kedua elang angin cepat itu terus menyerang. Dengan cepat, naga es itu sudah terluka parah. Tubuhnya goyang-goyang dan hampir jatuh. Shen Letian melihat saat yang tepat telah tiba. Memimpin orang-orang berkeliling ke samping. Lalu masuk ke dalam gua. Leng Yueyao sedang bersiap untuk berangkat. Namun dari belakang terdengar dengusan dingin yang meremehkan dari Li Yisuan. Sekelompok idiot terburu-buru menuju kematian. Kenapa? Apakah kamu juga ingin menemani mereka? Jika kamu mati, kesepakatan sebulan kemudian akan otomatis batal. Jelas Li Yisuan juga merasakannya. Di gua itu masih ada aura yang tidak lemah. Sedangkan Leng Yueyao hanya meliriknya dengan datar. Lalu membawaku menyelinap ke dalam gua. Li Yisuan tersenyum sinis dalam hati. Sepertinya sudah membayangkan nasib tragis Leng Yueyao setelah mati. HMPH. Idiot. Aku tidak akan membantumu mengumpulkan mayatmu. Di dalam gua yang dingin, terlihat seekor Suan Bin Jiao yang sekarat. Itu melayang di dalam. Di sampingnya ada 6 telur Jiao yang belum menetas. Ketika orang-orang yang masuk ke dalam gua melihat naga es itu, mereka langsung ketakutan dan terjatuh ke tanah. Setelah mereka melihat bentuknya dengan jelas, mereka pun langsung merasa lega. Haha, lihat, dia sepertinya terluka. Mereka segera memerintahkan binatang spiritual untuk menyerang. Naga es yang terluka parah itu baru saja ingin melancarkan serangan. Namun langsung diserang oleh binatang spiritual lainnya. Melihat naga es itu sudah tak mampu bertahan, Shen Letian dan yang lainnya langsung berlari maju. Masing-masing menggendong 1 telur naga dan berlari. Pada saat telur naga diangkat, naga es yang bertarung di luar gua segera menyadari sesuatu. Tanpa menghiraukan serangan angin elang, dia dengan liar berlari ke dalam gua. Namun serangan kedua angin elang itu terlalu kuat, membuat naga es itu tidak mampu kembali lagi. Saat Shen Letian dan yang lainnya hampir keluar dari gua, Long Yueyao tiba-tiba menghalangi pintu gua. Sambil tersenyum, dia berkata, "Teman-teman, mau pergi kemana?" Begitu melihat Long Yueyao, wajah Yao Tong tiba-tiba menjadi sangat buruk. Shen Letian mengerutkan keningnya. Dia berkata, "Jika tidak ingin mati, cepat minggir." Saat kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan, saya sudah diam-diam mendekati In Bing Tiao. Ah, melihat bahwa kamu memiliki sedikit darah dari klan naga kami. Jadi, akan kukaruniakan sebuah kehormatan untukmu. Setelah berkata demikian, dia menjatuhkan setetes darah, menetes di tubuh Yin Bing Tiao. Dan setelah darah itu jatuh ke tubuh naga es, ia langsung menyerapnya habis. Kemudian, luka mengerikan di tubuhnya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dingin di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Dalam waktu hanya beberapa detik. Tadi baru saja hampir mati, Yin Bing Tiao. Napasnya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Di detik berikutnya, dia terkejut mengangkat kepalanya. Dia merasakan tekanan dari jiwa di tubuh binatang spiritual di depannya. Merasakan penekanan dari jiwa. Kemudian, Jing Jiao perlahan menundukkan kepalanya. Menyembah binatang spiritual di depannya. "Terima kasih, senior. Saya tidak akan pernah melupakan budi baik Anda seumur hidup saya. Mengenai hal ini, saya hanya melambaikan cakarnya dengan santai. Tidak perlu berlebihan. Ini adalah perintah dari tuan saya untuk melakukan ini." Mendengar kata-kata ini, mata Jing Jiao dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa yang begitu berani? Sampai berani menjadikan Anda yang terhormat sebagai binatang spiritual? Dan saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Hanya menunjuk ke arah lubang itu.
Ini bukan urusan yang perlu Anda ketahui. Saatnya bagi orang-orang itu untuk membayar harganya. Jing Jiao menganggukkan kepalanya. Dalam tatapannya muncul kilatan yang buas. Saat Shen Letian dan yang lainnya bersiap menyerang Long Yueyao, tiba-tiba terdengar aura mengerikan dari belakang. Seketika, sebuah mulut berdarah besar turun dari langit. Dalam sekejap, ia menelan seorang manusia bersama binatang spiritualnya. Otot-otot di dalam tubuh terus-menerus tertekan. Orang itu bahkan tidak bisa mengeluarkan jeritan sakit. Melihat orang di sampingnya ditelan hidup-hidup. Sisa orang-orang seketika terkejut. Dalam kepanikan, semua orang buru-buru mengarahkan binatang spiritual mereka untuk menyerang. Namun, meskipun digabungkan, mereka tidak mampu menghadapi serangan akhir dari naga es hitam. Banyak orang langsung mengalami kerusakan parah. Salah satu dari mereka berlari dengan panik menuju pintu gua. Tanpa diduga, ia ditangkap langsung oleh elang angin kencang. Menjadi santapan di mulutnya. Tujuan elang angin kencang sebenarnya adalah telur naga di dalam gua. Kini, manusia yang lebih dahulu tiba. Mereka mana bisa tidak marah. Beberapa orang yang tersisa tidak bisa memikirkan hal lainnya. Setelah melempar telur naga, mereka melarikan diri dengan berguling-guling. Elang angin kencang tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Satu gigitan yang sangat renyah. Sementara itu, Shen Letian memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Dalam waktu singkat hanya beberapa menit. Di dalam gua hanya tersisa Leng Yueyao seorang diri. Leng Yueyao dengan wajah bersemangat berlari ke arahku. Xiao Yao, kamu benar-benar hebat. Ya, mendengar itu, aku merasa sangat bangga. Ini membuatku merasa sangat keren. Melihat pemandangan ini, Leng Yueyao tidak bisa menahan tawa. Ayo pergi. Kita pergi keluar untuk membantu. Di luar gua, melihat bahwa naga es jantan sudah tinggal setengah tubuh. Ketika akan diserang oleh elang angin kencang, naga es betina yang penuh energi langsung menerobos keluar gua. Naga es saat ini lebih kuat daripada masa puncaknya sebelumnya. Bahkan 100 kali lebih mengerikan. Hanya dengan satu tatapan, udara dingin yang menerpa wajah, seketika melukai elang angin kencang. Dan kemudian melarikan diri dengan panik. Satu lagi tidak menyerah. Masih ingin berlari ke arah lubang gua. Terdengar suara raungan naga di dalam gua. Seketika, bulu-bulu elang angin kencang jatuh berantakan karena ketakutan. Segera berlari menjauh. Saat itu, naga es jantan itu hanya tersisa satu napas. Melihat bahwa kekuatan esnya tidak bisa menyelamatkannya, maka dia segera datang dan berbaring di depanku. Senior, mohon bantu selamatkan dia. Saya bersedia menyerahkan inti binatang saya kepada senior. Setelah mengatakan itu, naga es itu secara sukarela menyerahkan inti binatangnya. Di samping, Long Yueyao melihatku dengan penuh empati. Aku hanya bisa menghela napas dengan putus asa. Menjatuhkan setetes darah di atas tubuhnya. Ternyata tubuh yang rusak itu seketika tumbuh benjolan daging kecil. Cepat memperbaiki tubuhnya. Long Yueyao yang menyaksikan momen ini terkejut. Dengan sedikit rasa heran terlihat di matanya. Ternyata langsung pulih. Xiao Yao, apakah darahmu bisa memperbaiki seperti ini? Mendengar itu, aku langsung mengangkat kepala dengan bangga. Itu sudah pasti. Aku memiliki garis keturunan naga leluhur yang mulia. Jika ada beberapa tetes lagi, bahkan bisa membuat mereka berevolusi menjadi cilong. Beberapa menit kemudian, naga es jantan itu sudah sepenuhnya pulih. Keduanya langsung mengucapkan terima kasih padaku. Kemudian mereka membawaku masuk ke dalam gua es. Saat aku melihat dinding es di depanku dengan bingung, aku melihat seekor naga es gelap menyerang dengan kepalanya, menghancurkan dinding es itu. Di belakang dinding es, terlihat banyak batu mineral yang berkilau. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan Leng Yueyao. Biji besi dingin. Sebuah jenis yang hanya tumbuh di tempat yang sangat dingin. Baru bisa ditemukan sebagai mineral. Dan sangat langka. Tidak hanya bisa meningkatkan kekuatan binatang spiritual tipe S, tetapi juga dapat digunakan untuk membuat zirah. Tidak disangka di sini ada begitu banyak. Leng Yueyao tertawa geli. Segera melangkah maju. Mengumpulkan biji besi dingin. Kemudian dua naga itu mengeluarkan sebatang obat herbal. Terlihat bahwa obat herbal itu seluruhnya jernih dan bersinar. Daunnya tajam seperti kristal es. Melihat ke arah satu ilmu spiritual, saya merasa sedikit bingung dan bertanya, betapa kuatnya kekuatan es dingin ini. Ini adalah saat saya bersiap untuk bertanya. Suara teriakan Leng Yueyao menjawab kebingungan saya. Rumput naga es Xuanbing biasanya adalah bahan inti untuk ular tipe es. Mereka ternyata memiliki rumput spiritual langka tingkat ini. Saat saya masih bingung, Leng Yueyao melanjutkan. Rumput naga es biasanya adalah jenis ular berunsur es. Bahan inti untuk melampaui batas. Juga sangat efektif untuk menyembuhkan luka dari tipe api yang disebabkan oleh luka bakar. Melihat itu, saya mengangguk, menerima sebatang rumput spiritual ini. Saat Leng Yueyao sangat bersemangat, tiba-tiba teringat sesuatu. Ia pun terkejut dan berseru. Waktu sepertinya tidak cukup. Waktu untuk misi akan segera berakhir. Detik berikutnya, kedua binatang spiritual itu saling memandang. Dengan lembut, mereka meletakkan aku dan Long Yueyao di atas kepala. Lalu, mereka cepat-cepat menuju keluar. Sementara itu, masih ada setengah jam sebelum misi berakhir. Su Xiaoyan dengan cemas melihat ke arah keluar.
Ia melihat Li Xuan dengan santai melangkah keluar. Su Xiaoyan segera bertanya, Yi Xuan, apakah kamu melihat Yue Yao? Sementara itu, Li Xuan mengangkat bahu. Ia menjawab dengan tenang. Mungkin ia sudah dicerna oleh Xuan Bingjiao menjadi bahan pembicaraan. Mendengar itu, wajah Su Xiaoyan menjadi pucat. Ia berkata dengan gemetar, apakah kalian bertemu dengan Xuan Bingjiao? Li Xuan dengan tidak sabar melambaikan tangan. Long Yue Yao terlalu serakah. Pergi mencuri telur Xuan Bingjiao. Takutnya sekarang bahkan mayat pun tidak tersisa. Begitu suaranya selesai, terlihat Shen Letian mengendarai binatang spiritualnya. Lari dengan terhambat keluar. Dosen di Akademi Tianlong, 11 Tian Rui. Melihat Shen Letian dalam keadaan seperti ini, segera mendekati dan bertanya, Letian, apa sebenarnya yang terjadi? Shen Letian terengah-engah. Setelah agak lama bernapas, barulah ia menceritakan kejadian yang mereka alami dengan detail. Melihat pemandangan ini, Su Xiaoyan merasa jantungnya berada di tenggorokan. Dia sekarang percaya bahwa kata-kata Li Xuan itu benar. Mereka benar-benar pergi merebut telur Xuan Bingjiao. Jadi, apakah Nayao juga? Seiring waktu berlalu detik demi detik, di pihak Akademi Naga Surga, tak pernah melihat sosok Leng Yueyao. Yao Tong sangat senang dalam hatinya. Wanita itu pasti sudah mati di sana. Jarak waktu hingga akhir kurang dari 2,5 menit. Sekecil harapan di dalam hati Su Xiaoyan juga perlahan-lahan hancur. Ketika semua orang bersiap untuk pergi, di dalam hutan yang jauh, tiba-tiba muncul sebuah gerakan yang aneh. Suara ini sangat besar. Semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Orang-orang di sekitar dengan cepat memanggil binatang spiritual mereka sendiri. Semua hati-hati. Ada sesuatu yang datang ke arah sini. Detik berikutnya, naga es Xuan tiba-tiba meluncur keluar dari hutan awal. Astaga, sialan. Ini benar-benar naga es Xuan. Bukankah hanya mencuri beberapa telurnya? Haruskah mengejar sejauh ini? Shen Letian tidak menjawab, melainkan dengan ekspresi serius menatap binatang spiritual Xuan Bingjiao di depan saya. Ini jadi masalah. Bahkan 10 orang seperti diriku tidak akan bisa mengalahkan naga es Xuan seperti ini. Nanti saya akan menahan binatang spiritual Xuan Bingjiao ini. Kalian cari kesempatan. Kata-kataku belum selesai. Maka terlihat Shen Letian dan yang lainnya sudah dengan cepat berlari jauh. 11 Tian Rui mengumpat dalam hati. Saat berada dalam keputusasaan, maka terlihat di atas kepala Xuan Bingjiao, tiba-tiba muncul seorang gadis manusia. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Semua orang saling memandang dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Dan Su Xiaoyan setelah melihat orang di atas, seketika berseru, Yao, itu adalah Yao. Orang-orang yang hadir memiliki wajah seperti melihat hantu. Leng Yueyao tidak hanya tidak mati di sana, bahkan dikembalikan oleh Xuan Bingjiao. Saat semua orang bingung, terlihat Leng Yueyao mengelus kepala Jiao S. Baiklah semua, kita sudah tiba. Kali ini terima kasih atas usahamu. Setelah Xuan Bingjiao menurunkan Leng Yueyao, dia berkata kepadaku, budi baik senior yang menyelamatkan nyawa. Keluarga Jiao S akan selamanya mengingat. Jika membutuhkan bantuan, melihat naga es Xuan pergi. Setelah saya menjawab, saya membiarkannya pergi. Melihat Xuan Bingjiao pergi, semua orang baru saja tersadar. Sementara itu, Leng Yueyao menghela napas panjang. Akhirnya kita berhasil mengejarnya. Kali ini berkat naga kecil. Sambil berbicara, ia berjalan menuju Su Xiaoyan. Sampai Leng Yueyao mendekat, Su Xiaoyan baru perlahan sadar. Yao, kamu. Belum sempat Su Xiaoyan selesai berbicara, Leng Yueyao mengeluarkan barang tugasnya. Guru Su, silakan periksa. Semua barang ada di sini. Oh, baiklah. Melihat bahwa Leng Yueyao baik-baik saja, Su Xiaoyan juga tidak memikirkan banyak hal lagi. Yang penting orangnya sudah kembali. Sementara itu, Li Xuan di samping, melihat Leng Yueyao kembali dengan selamat, berkata dengan tidak senang. Leng Yueyao, keberuntunganmu memang luar biasa. Ini bisa membuatmu selamat. Meskipun tidak tahu metode apa yang kamu gunakan untuk mengendalikan naga es itu. Tapi sebulan kemudian, yang kalah hanya akan menjadi kamu. Tunggu angin esku berevolusi. Kamu dan binatang spiritualmu. Kalian harus pergi dari akademi. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi dari sini. Menghadapi ejekan Li Xuan, Long Yueyao hanya meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia tidak menghiraukannya. Hanya seorang badut yang mengganggu. Setelah kembali ke Akademi Jiuxia, sudah sangat larut. Su Xiaoyan telah memeriksa barang-barang tugas. Dia membiarkan Long Yueyao pergi istirahat. Long Yueyao yang baru saja berbaring di tempat tidur menepuk kepalanya. Tiba-tiba teringat satu hal penting. Xiao Yao, aku lagi-lagi lupa membelikanmu sarang binatang spiritual. Mendengar itu, aku hanya tersenyum tipis. Untuk apa lagi sarang kecil? Sekali mengepakkan sayap, dia langsung terbang ke pelukan Long Yueyao. Keesokan paginya, setelah mendapatkan lencana magang pemanggil binatang, Yueyao membawaku ke bengkel pembuatan senjata. Toh, sudah ada banyak biji besi dingin. Tentu saja perlu membuat satu set peralatan pertahanan. Dan tepat di jalan menuju bengkel penyamakan,
Dia kebetulan bertemu dengan Shinran yang keluar untuk membeli sarapan. Dengan demikian, kedua orang ini berangkat bersama ke bengkel penyamakan terbesar di kota Lingyuan. Melihat bengkel yang sudah dikenalnya, Leng Yueyao mengingat kembali tentang masa lalunya. Saat itu dia sering datang ke sini untuk menjual perlengkapan. Masih begitu akrab. Dia membisikkan perlahan. Kemudian dia pergi ke meja depan bengkel. Ketika staf melihat ada tamu datang, mereka segera menyambut dengan sopan. Ada yang bisa dibantu untuk kedua tamu ini? Leng Yueyao berkata sambil tersenyum. Saya punya beberapa biji besi dingin di sini. Tolong buatkan saya 3 set perlengkapan. Mendengar kalimat ini, gadis di meja depan terlihat terkejut. Harus diketahui betapa langkanya biji besi dingin ini. Jangan bicara tentang 1 set perlengkapan. Bahkan untuk 1 perhiasan lengan. Itu juga sudah menjadi hal yang sangat mewah. Dan percakapan mereka secara kebetulan didengar oleh kepala yang lewat. Ayo, sekarang benar-benar ada berbagai macam orang. 1 kalimat bisa membuat 3 set peralatan dari besi dingin. Omong kosong sudah melambung tinggi. Ilan, pandanganmu benar-benar buruk. Siran yang di sebelah segera bersuara dan berargumen. Kenapa kamu begini? Dengan alasan apa kamu merendahkan orang lain? Sedangkan Suhu hanya tertawa pelan. Bukan karena saya merendahkan orang. Kalian lihat saja, mereka berdua adalah mahasiswa miskin. Membuat 1 set peralatan dari besi dingin membutuhkan 400 biji besi dingin. 3 set bahkan memerlukan 1.200. Hanya dengan kamu seorang praktikan pengendali binatang bisa mengeluarkan sebanyak itu? Sambil berbicara ia menunjuk lencana di dada Leng Yueyao. Suhu mengucapkan kata-kata ini dengan suara sangat keras. Dengan cepat menarik perhatian beberapa penonton. Saat orang-orang mendiskusikan kedua orang ini, apakah mereka anak orang kaya? Salah satu dari mereka dengan sinis berkata, dia mengenakan seragam Akademi Jiuxia. Lalu, apa mungkin dia anak orang kaya? Melihat sikap sombong orang itu, aku ingin sekali menamparnya sampai terbenam di dinding. Jika dia hanya binatang spiritual, dia sudah lama aku jadikan daging bakar. Menghadapi tekanan dari Suhu, Leng Yueyao tidak marah. Sebaliknya, dia malah bertanya balik. Jika aku bisa mengeluarkan sebanyak itu, lalu, apa yang harus kamu lakukan? Mendengar kata-kata Leng Yueyao, Suhu tersenyum mengejek. Jika kau bisa mengeluarkannya, aku akan langsung merangkak keluar dari sini. Mendengar kata-kata ini, Yilan segera melambaikan tangan. Su pengurus, itu tidak perlu, kan? Namun Suhu tidak hanya menolak niat baik Yilan, tapi malah dengan keras memarahi dia. HMPH, kamu juga, bahkan tidak memiliki penglihatan sedikit pun. Setelah urusan ini selesai, kau harus pergi dari sini. Wajah Yilan seketika menjadi pucat. Seketika merasa seperti langit jatuh. Suhu mencibir, menatap Leng Yueyao dengan tatapan tidak baik. Ambil saja. Saya rasa kamu hanya berpura-pura di sini. Saat ini, semua orang memfokuskan pandangan terhadap Long Yueyao. Nampak Long Yueyao tersenyum tipis. 5 jari terbuka. Dalam sekejap, 1 demi 1 biji besi dingin jatuh dari cincin penyimpanan. Dengan semakin banyaknya biji besi dingin di tanah, wajah Suhu juga semakin memucat. Orang-orang di sekitar juga terkejut hingga melongo. Begitu banyak biji besi dingin. Ini pasti bernilai berapa banyak? Sementara Long Yueyao setelah mengeluarkan 1.200 biji, melihat Suhu dengan mengejek dan berkata, bagaimana? Apakah kamu ingin menghitungnya? Hingga dingin menyelimuti seluruh bengkel. Suhu perlahan-lahan kembali sadar. Dia dengan ekspresi terkejut. Ini, bagaimana mungkin ini? Karena aku sudah mengeluarkannya. Maka silakan penuhi kesepakatan kita. Ucapan Hua, Long Yueyao selesai berbicara. Ucapan Hua, terlihat orang-orang di kerumunan memberi jalan. Suhu setelah melihat itu, dengan marah ia berkata, tetap aman hari ini. Senang bertemu denganmu suatu hari nanti. Jangan terlalu ekstrim dalam segala hal. Dan Long Yueyao hanya berkata ringan. Itu tidak perlu. Setelah kau keluar dari pintu ini, aku rasa aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Suhu mendengar ini. Ia berkata dengan gigi terkatup. Komik Wucha, saya adalah orang Su. Tentu saja percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa bertahan di kota Lingyuan. Mendengar nama Su, kerumunan di sekitar langsung terdiam. Keluarga Su adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Lingyuan. 4 keluarga ini di dalam kota Lingyuan memiliki suara yang sangat berpengaruh. Melihat Suhu kini menolak untuk mengaku. Bahkan ingin menekankan dengan kekuasaan. Long Yueyao berbalik menatapku. Dan setelah melihat itu, langsung terbang ke udara. Energi di dalam tubuh perlahan meningkat. Aku sudah sabar padamu cukup lama. Anjing sialan. Suhu yang melihat pemandangan ini benar-benar panik. Tubuhnya terus mundur. Apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah bengkel pembuatan. Kamu tidak bisa bertindak sembarangan di sini. Tapi kata-katanya belum selesai. Langsung saya tangkap. Dibuang keluar dari pintu. Suhu yang berbaring di luar pintu berkata dengan marah. Itu Akademi Jiuxia, kan? Aku akan mengingat kalian semua. Setelah mengatakan itu, dia berlari pergi dengan cepat. Di samping, Ilan berkata dengan khawatir. Suhu benar-benar adalah anggota keluarga Su. Begini, itu mungkin akan berbahaya baginya.
Sementara Long Yueyao berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa. Jika dia tidak terima, biarkan dia datang ke Akademi Jiuxia untuk mencariku." Di masa lalu, gelombang binatang datang. Banyak keluarga di kota Lingyuan bertarung mati-matian. Hanya keluarga Su yang memilih melarikan diri di saat genting. Keluarga seperti ini tinggal di kota Lingyuan. Hanya menjadi bencana. Ilan menggelengkan kepala sambil tertawa dan menangis. "Saya akan membantu Anda dengan proses selanjutnya." Setelah itu, dia mengumpulkan semua biji besi dingin. Setelah semuanya ditangani, Long Yueyao pun pergi dengan senang hati meninggalkan bengkel. Di kantor ketua bengkel, mendengarkan apa yang baru saja terjadi, pria parubaya itu berkata dengan minat yang cukup besar. "Apa yang kamu maksudkan adalah seorang siswa dari Akademi Jiuxia. Dengan mudah dia mengeluarkan 1.200 biji besi dingin." "Ya, ketua. Aku sedang berpikir, apakah dia salah satu dari keturunan keluarga besar itu?" Ketua berpikir sejenak. Saat dia datang lagi untuk mengambil armor, "Ingat untuk memberitahu saya sebelumnya." "Oh, Yueyao, apakah kamu benar-benar akan memberikan saya satu set armor es?" Dengan penuh rasa tidak percaya, dia berkata, "Saya tidak punya cara lain untuk membalas. Saya hanya bisa menyerahkan diri." Setelah berkata demikian, dia langsung menggantungkan diri pada Long Yueyao. "Haha, baiklah. Kamu pulang ke asrama dulu. Saya akan pergi ke dungeon berikutnya bersama Xiao Yao." Setelah keduanya mengucapkan selamat tinggal, Long Yueyao pun membawa saya ke pintu masuk dungeon. Melihat salinan di depan mata, Long Yueyao berpikir, "Xiao Yao, mari kita pergi ke salinan tingkat menengah." Salinan tingkat rendah terlalu membosankan. Mendengar itu, aku mengangguk. Kuda itu mengikuti di belakang Long Yueyao. Drone. Seleksi salinan tingkat menengah dimulai. Seleksi selesai. Kesepakatan Anda kali ini adalah kerajaan hilang. Mendeteksi tingkat binatang spiritual Anda. Tidak memenuhi syarat salinan. Harap pilih dengan hati-hati untuk masuk. Oh ya, Xiao Yao sekarang baru level 7. Saat Long Yueyao ragu akan hal ini, aku langsung menekan layar. Buka kesepakatan. Takut apa? Aku tak terkalahkan. Long Yueyao melihatku dan mengangguk putus asa. Baiklah, hati-hatian nanti. Orang-orang di sebelah terkejut melihat dia masuk ke salinan tingkat menengah. Mereka semua terkejut. Astaga, aku tidak salah lihat kan? Long Yueyao memilih salinan tingkat menengah. Benar-benar tidak takut mati. Tidak lama kemudian, berita tentang Long Yueyao memasuki salinan tingkat menengah. Sampai ke telinga Wulin. Apa? Bagaimana dia bisa pergi ke dungeon tingkat menengah? Di sana, yang terendah saja level 15. Ah, sekarang ini masalah besar. Masuk ke portal teleportasi. Saya melihat padang pasir yang tak berbatas. Begitu melihat lingkungan sekitar, saya langsung bingung. Ini buat saya ngapain di sini? Apakah ini masih di dalam negeri? Terteleportasi ke dalam padang pasir. Jelas ini di luar dugaan Long Yueyao. Dungeon ini tidak seperti yang saya bayangkan. Saat Long Yueyao masih mengamati lingkungan sekitar, saya sudah mulai mencari binatang buas di dekat sini. Tidak peduli lagi, saya sudah di sini. Mari kita selesaikan evolusi kedua di sini. Saat mencari binatang buas di tempat W, sebuah kalajengking tiba-tiba muncul dari kantong pasir di samping. Ekor itu dengan cepat menusuk ke arah saya. Untungnya, saya bereaksi tepat waktu. Saya segera terbang ke udara. Melihat saya diserang, Long Yueyao segera memperingatkan. Ini adalah kalajengking berbisa padang pasir. Racunnya sangat kuat. Setelah mengatakannya, Long Yueyao segera mengaktifkan perisai. Bagaimanapun, dia tidak memiliki tubuh dari kehidupan sebelumnya. Jika ini mengenai satu serangan, tidak tahu apakah ada kehidupan berikutnya. Dan juga, pengendali binatang akan terluka. Binatang roh juga akan terpengaruh. Dan setelah aku melihat informasi tentang kalajengking beracun, tanpa sadar mengeluh, panel ini bahkan lebih tinggi daripada Raja Serigala. Namun semakin tinggi tingkatnya, semakin banyak pengalamannya. Memikirkan hal ini, aku langsung terjun ke bawah. Cakar naga segera bertabrakan dengan penjepit. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang aneh. Kalajengking ini ternyata akan teracuni jika terkena. Sepertinya harus cepat menyelesaikannya. Seiring kedua binatang terus bertarung, kalajengking semakin kehabisan tenaga. Hingga ekornya berhasil aku tarik. Kalajengking akhirnya tidak bisa bertahan. Menyerah. Selamat, tingkatmu telah mencapai tingkat 9. Secara otomatis menarik 2 entry. Master kekacauan dan evolusi penyerapan tak terbatas. Melihat 2 kata evolusi di belakang penyerapan tak terbatas, aku menggaruk kepala. Barang ini bisa berevolusi juga. Sebelumnya adalah makhluk yang menyerap energi spiritual mendapatkan hadiah. Sekarang membunuh binatang buas juga bisa mendapatkan hadiah. Memikirkan hal ini, aku tersenyum lebar. Sedang mengumpulkan paket pengalaman. Tiba-tiba seluruh gurun mulai bergetar hebat. Seekor kalajengking berbisa gurun yang besar muncul. Melihat pemandangan ini, wajah Long Yueyao sedikit berubah. Ini ternyata adalah Raja Kalajengking Gurun. Xiao Yao, berhati-hatilah. Long Yueyao berkata dengan penuh kekhawatiran. Mendengar peringatan Long Yueyao, aku segera memeriksa informasinya. Bukan. Nilai dasar ini sudah lebih dari 100.
Sepertinya ini akan menjadi pertempuran sengit. Setelah mengatakan itu, aku terbang ke depan. Dan Raja Kalajengking itu juga mengaum dengan marah. Bunuh aku dengan banyak keturunan ini. Berikan aku mati. Hanya sebuah tabrakan. Aku langsung merasakan kekuatan kuat dari Raja Kalajengking. Untungnya aku memiliki kekuasaan untuk mencabut. Dan dua entry ini, sang penguasa kekacauan. Selama bisa memicu sekali, dia pasti akan mati. Saat aku hampir tidak bisa bertahan, akhirnya memicu efek sang penguasa kekacauan. Melihat pemberitahuan sistem, aku langsung terbang ke ketinggian, keluar dari pertempuran. Setelah keluar dari pertempuran, darah naga leluhur mulai memperbaiki cedera. Melihat Raja Kalajengking di bawah, terus menyerang ke arah area kosong. Langsung mengumpulkan kekuatan naga kuno. Kemudian sebuah tiang api besar. Langsung mengenai Raja Kalajengking gurun. Meskipun tidak bisa membunuhnya langsung, tetapi juga menyebabkan kerusakan besar. Akhirnya setelah terus-menerus menghabiskan, Raja Kalajengking akhirnya tidak mampu bertahan. Berubah menjadi kalajengking bakar karbon besar. Selamat, levelmu mencapai 10. Telah secara otomatis menarik sebuah entry. Bagian tubuh membesar. Setelah melihat kemampuan entry ini, saya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kemampuan ini selama 3 menit, benar-benar pria sejati, kan? Kenapa rasanya ada yang aneh? Kemudian memeriksa panel. Tidak buruk, atributnya bertambah banyak. Ini apa? Buku keterampilan dan kunci. Mungkin ruang rahasia atau harta Scorpion King? Sepertinya saya harus menyelidiki tempat ini dengan baik. Tidak tahu berapa banyak harta yang disembunyikan oleh si Scorpion tua ini. Saat itu, Leng Yueyao berlari dengan khawatir. Dia langsung melompat dan memeluk saya. Xiao Yao, bagaimana kabarnya? Tidak terluka, kan? Saya menggelengkan kepala. Kemudian membuka kedua cakar naga dengan perlahan. Leng Yueyao melihat kedua benda ini. Wajahnya sedikit berubah. Ini adalah kunci untuk membuka rahasia. Di kehidupan sebelumnya, saya juga mendapatkan kunci seperti ini. Dan menemukan tempat rahasia yang tersembunyi. Di dalamnya tidak hanya ada banyak bahan obat yang berharga. Masih banyak inti binatang biasa.